Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga peserta didik semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas materi terkait memahami sejarah masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi dalam perspektif perekonomian Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan dengarkan percakapan antara dua orang siswa kelas 9 sekolah menengah pertama terkait materi ini. Enjoy! Bagaimana dengan pembelajaran hari ini, Alpi? Apakah menyenangkan materi pembelajarannya? Wah, sangat menyenangkan sekali Intan, materi terkait sejarah masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi dalam perspektif perekonomian Indonesia. Apa saja yang bisa kamu tangkap dari materi pembelajaran hari ini, Alpi? Aku mulai dari pembahasan terkait masa Orde Lama ya Intan. Masa Orde Lama dimulai pada tahun 1945 hingga 1966. Pada masa Orde Lama ini, perekonomian Indonesia amatlah buruk. Sangat memprihatinkan sekali ya, perekonomian Indonesia pada masa ini karena disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Benar sekali Intan, pada masa Orde Lama ini juga di tahun 1958 diberlakukannya UU Nomor 78, 1958 tentang investasi asing, sehingga memperburuk perekonomian Indonesia. Di tahun 1965 didirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Keadaan Indonesia yang demikian ini juga menurunkan angka angkatan kerja pengangguran, loh Alpi, sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta. Di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta pekerja menerima upah Rp 5,6 per hari. Sangat menyedihkan sekali para masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya karena masalah yang demikian ini. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 hingga 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Setelah masa Orde Lama berakhir, Indonesia mengalami masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah Indonesia mulai membenahi perekonomian Indonesia dengan melakukan 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, stabilisasi. Kamu tahu tidak Alpi, pada masa Orde Baru ini juga adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang. Iya, aku juga menangkap pembahasan tentang itu tadi. Berarti pemerintah sudah lebih mencari cara bagaimana meminimalisir permasalahan ini agar tidak berkepanjangan. Kalau tidak salah tadi Ibu Guru juga ada membahas terkait pemerintah melakukan pembangunan jangka panjang. Pelita, aku lupa ada berapa tahapkah pembangunan jangka panjang itu Alpi? Ada 5 tahapan Intan. Tahap pertama yaitu Pelita 1 pada tahun 1969 hingga 1974. Pada Pelita 1 ini titik berat pada pemeliharaan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Sedangkan tahap kedua yaitu disebut Pelita 2 pada tahun 1974 hingga 1979 titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Sedangkan Pelita 3 titik beratnya pada pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02%, Pelita 4 sebesar 5,21% dan Pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Oh, berarti ada 5 tahapan ya. Dengan adanya Pelita ini pemerintah Indonesia bisa lebih signifikan dalam menjaga stabilitas pembangunan jangka panjang Indonesia. Iya Intan, sistem Pelita ini setidaknya sudah bisa memajukan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Bagaimana dengan masa reformasi? Masa reformasi dimulai pada 1998 sampai sekarang. Pada masa ini terdapat 2 kepemimpinan presiden. Siapa saja presiden itu Alpi? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 2 jilid kepemimpinan, sedangkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat 6 tahap kepemimpinan. Bisa jelaskan ke aku mengenai tahap pada masa kepemimpinan para presiden itu? Boleh sekali Intan. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1 dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit,
MP3I, Strategi Pembangunan Ekonomi. Sedangkan pada jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan mikroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, kebijakan nilai tukar. Pada masa reformasi ini, kegiatan pemerintah dalam memajukan pembangunan ekonomi lebih tertata. Bagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Alpi? Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat 6 tahapan yaitu, adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 pada 9 September 2015, dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi. Paket kebijakan ekonomi tahap 2 pada 29 September 2015, dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Paket kebijakan ekonomi tahap 3 pada 7 Oktober 2015, dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Paket kebijakan ekonomi tahap 4 pada 15 Oktober 2015, dengan mensejahterakan para buruh, industri kecil. Paket kebijakan ekonomi tahap 5 pada 22 Oktober 2015, dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, mempermudah izin atas produk bank syariah. Sedangkan paket kebijakan ekonomi tahap 6 pada 6 November 2015, melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat. Terima kasih banyak ya Alpi atas penjelasannya mengenai sejarah masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi dalam perspektif perekonomian Indonesia. Iya Intan sama-sama, terima kasih juga ya, semoga ilmu yang diberikan kepada kita sama-sama bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sistem perekonomian Indonesia sudah memasuki 3 tahap dari masa ke masa, diharapkan peserta didik semua bisa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari hari ini. Bagaimana peserta didik semua, apakah sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Tetap semangat dalam menuntut ilmu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.